Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia bersama saya Andi Shalini. Pemirsa, siang tadi Presiden RI terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah calon menteri, wakil menteri dan kepala lembaga yang akan bergabung di kabinetnya. Dan langsung saja kita simak bersama kondisi terkini di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya, untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, ya, banyak pemborosan di sana. Dan Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah begitu ya. Jadi ya insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Ya tentu ya nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan kiprah saya 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengamat politik. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung itu merasakan ya betapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Insya Allah siap, mendampingi siapapun siap. Ya. Tadi Ya. dihubungin jam berapa, Mas? Baru kok jam 12. Ya. Berarti besok ke Hambalang ya, Mas? Belum tahu, belum ada arahan. Konfirmasi penegasan bahwa sejauh ini jatah PAN sebagai Wamen 3. Kan ada Pak Zul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Ya nanti lihat saja, ya. Saya nggak berani mendahului. Ya. Terima kasih semua ya. Makasih. Berarti ke Medan, Mas? Ya, baru saja kita saksikan bersama sejumlah tokoh-tokoh yang berdatangan ke rumah Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejak siang tadi memang terpantau sudah cukup banyak sejumlah tokoh yang berdatangan dan baru saja kita simak bersama ada politisi dari PAN yaitu Bima Arya yang juga menyatakan pernyataannya terkait dengan kesiapannya untuk membantu pemerintahan selanjutnya itu Prabowo Subianto meskipun memang belum ada pernyataan resmi atau secara rinci posisi apa yang akan diembannya. Beberapa waktu lalu juga tadi berdasarkan pemantauan kami juga ada Pramono Anung. Oke, tampak juga ada Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo yang juga dipanggil ke rumah atau kediaman Prabowo. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Pak Prabowo dan Mas Gibran dan BUMN kita harapkan semakin maju dan semakin berkontribusi buat masyarakat. Dah, itu aja. Pak, sekalian Pak. Terima kasih. Sudah biar fair. Terima kasih. Nyala sendiri dia. Suka mati nyala sendiri. Enggak. Balik lagi Ya, selain tadi Bima Arya, kita juga barusan simak pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang memberikan pernyataannya terkait dengan pertemuannya dengan Prabowo yang mengindikasikan terkait dengan upaya untuk lebih mengoptimalkan kinerja BUMN. Dan pemirsa, awak media juga masih menanti seperti apa tokoh-tokoh yang akan berdatangan dan posisi apa yang akan diberikan. Namun sebelumnya sudah ada sejumlah tokoh dari partai juga termasuk dari Ketum Partai Gelora Anies Mata, kemudian politikus Golkar Kristina Aryani, Budiman Sujatmiko juga sudah datang ke kediaman Prabowo. Wamen SDM Yulio tampak di layar kaca Anda tadi siang juga menyambangi kediaman dari
Presiden terpilih RI Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah tokoh lainnya. Bisa disaksikan di layar Anda, sejumlah tokoh memang mendatangi, tampak rombongan calon menteri ataupun wakil menteri ataupun calon kepala lembaga yang akan mengisi kemungkinan di formasi kabinet Prabowo Subianto. Sebelumnya juga pemirsa yang cukup menarik, ada Pramono Anung yang merupakan calon gubernur DKI Jakarta yang mana merupakan kader dari partai PDIP yang juga sempat bertemu selama kurang lebih 1 jam bersama dengan Prabowo Subianto. Namun memang setelah keluar dari kediaman Prabowo, Pramono Anung tidak memberikan statement apapun kepada awak media. Namun tentunya kami masih akan terus mencari informasi dan juga mengupdate kepada Anda siapa-siapa tokoh yang akan berdatangan. Namun sebelumnya pemirsa, kami informasikan bahwa memang sejak kemarin hari Senin 14 Oktober, Prabowo Subianto memanggil sejumlah nama-nama yang akan mengisi kursi di kabinet selanjutnya. Ada sekitar 49 calon menteri yang datang ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Informasi terakhir kabinet yang akan dibentuk Prabowo Subianto, sebelumnya santer diisukan akan diisi dengan total 46 kementerian. Sebanyak 5 hingga 6 diantaranya adalah kementerian koordinator, dan salah satu nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto adalah Sri Mulyani Indrawati yang merupakan Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo dan juga SBY. Ini kita saksikan bersama adalah Budiman Sujatmiko yang juga sudah tiba siang hari tadi bersama dengan sejumlah tokoh-tokoh lainnya yang santer dikabarkan akan menjadi kandidat calon wakil menteri di era pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran. Ada Anies Mata, Ketum Partai Gelora, Viva Yoga, politikus PAN. Kemudian ada Bima Arya Sugiarto, politikus PAN. Kristina Aryani, politikus Golkar. Armanata Kristiawan Nasir. Dan tadi kita saksikan bersama Budiman Sujatmiko juga menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita akan simak bersama pemirsa, ini adalah tokoh yang baru saja menghadiri rumah ataupun kediaman Prabowo Subianto. Masing-masing ya. Ya, tadi kami sudah ketemu dengan Bapak Presiden. Secara prinsip Bapak Presiden meminta kami untuk membantu beliau dalam pemerintahan berikutnya. Kemudian pesan yang disampaikan Bapak Presiden adalah untuk kita bagaimana bisa menciptakan iklim investasi yang baik, karena pemerintahan berikutnya ini mempunyai target pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Jadi salah satunya adalah untuk bisa menciptakan iklim investasi yang baik, dan kemudian bagaimana kita bisa memangkas proses birokrasi yang sedemikian rumit untuk menjadi lebih baik. Inti sasarannya seperti kayak begitu, dan kita juga memikirkan bagaimana untuk pengembangan investasi dan hilirisasi, sehingga secara keseluruhan segala sesuatunya ini bisa kita kerjakan secara cepat, tepat, dan terukur. Saya pikir itu. Ini banyak bicara soal investasi, wamen investasi, penempatannya. Kita menunggu dari Presiden seperti apa. Oke, Pak Juli, izin Pak. Ya, tadi kami mendapatkan arahan dari Presiden terpilih. Arahannya adalah bagaimana kita menyederhanakan regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha. Selama ini untuk pelaksanaan kegiatan berusaha masih cukup panjang prosesnya, minta disederhanakan. Dengan adanya pernyataan tersebut, ya kita akan meningkatkan eskalasi kegiatan ekonomi, ya termasuk hilirisasi yang disampaikan sama Pak Presiden terpilih. Kemudian ke depan, ya kita juga harus bersinergi antar kementerian lembaga, tidak boleh terkotak-kotak.
Jadi dengan adanya kebersamaan dalam pelaksanaan kegiatan, jadi sehingga akan lebih efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Oke, siap. Makasih, Makasih. Bapak. Terima kasih semuanya. Makasih. Terima kasih banyak Pak Todo, makasih Bang. Oke, siap. Bang Todo, selamat ya. Aku mau live dulu. Bang Todo boleh nggak? Oh boleh. Ayo, sini Bang Todo. Baru saja kita simak bersama pernyataan yang disampaikan dari Yuliot, Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala BKPM, yang juga hadir atau dipanggil oleh Prabowo Subianto. Dan tadi ia menyampaikan bahwa memang terkait dengan regulasi dan juga sejumlah tantangan-tantangan di sektor investasi perlu disederhanakan demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tengah kondisi perekonomian yang cukup menantang. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan simak sejumlah wajah-wajah yang kemungkinan akan mengisi formasi di kabinet Prabowo Gibran. Berikut ini.